Di video kali ini saya akan membahas Ya'juj dan Ma'juj, sebuah suku atau sekelompok manusia yang konon dipercaya akan keluar di akhir zaman dan sebagai salah satu tanda kiamat besar akan segera tiba. Dahsyatnya, suku yang satu ini dibahas di 3 agama besar di dunia ini, Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Kisah yang satu ini terkesan menakutkan karena memang dari penggambarannya, sosok Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik berbeda dari suku-suku manusia yang lainnya. Wajahnya yang lebar bagaikan perisai, matanya sipit, hidungnya kecil. Yang lebih mengerikan lagi adalah saat kemunculannya nanti, dia akan mengakibatkan kerusakan besar di atas dunia ini. Dia menganggap sukunya paling baik di antara suku-suku manusia yang lain. Golongannya paling utama. Bahkan, Ya'juj dan Ma'juj akan menghabisi yang merupakan di luar golongan mereka. Allah sendiri pernah menyampaikan kepada Nabi Isa alaihi salam bahwa nanti saat Ya'juj Ma'juj keluar tidak ada satu orang pun yang akan bisa memeranginya. Satu-satunya cara adalah kaum mukminin harus berlari menghindar dari Ya'juj dan Ma'juj. Sebegitu menarik kisah ini sehingga saya begitu ingin untuk membawakannya untuk kalian. Penggambarannya serem banget. Wujudnya bikin kita begidik kalau kita ngebayanginnya. Itulah Ya'juj Ma'juj, 2 suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan juga penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa alaihi salam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda kiamat besar. Asal kalian tahu, kisah Ya'juj Ma'juj ini dibahas di 3 agama besar sekaligus loh. Di agama Islam, Yahudi, dan juga Kristen. Ya'juj Ma'juj muncul dalam banyak mitologi dan cerita di banyak negara. Di antaranya ada legenda rakyat Britania Raya dan juga Irlandia. Kalau dalam agama Kristen, ini mohon maaf ya kalau aku salah. Dalam Alkitab, Ya'juj Ma'juj disebut sebagai Gog dan Magog. Menurut para ulama, Ya'juj Ma'juj akan datang dengan cepat dan juga tergesa-gesa, cepat banget, membuat keadaan goncang, kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus lari dari mereka. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, seneng banget perang, merampok, membunuh, merusak, memperkaos korbannya, dan mereka tidak menyukai umat atau bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad. Ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka akan melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Kemudian mereka beranggapan kalau mereka telah berhasil membunuh penduduk langit atau para malaikat. Dari sebuah sumber yang gue baca, Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka adalah dari keturunan Adam, artinya mereka ini manusia, yang juga anak keturunan Nuh dari keturunan Hafid, yang merupakan nenek moyangnya bangsa Turki dan juga bangsa Mongol. Saat ini mereka diisolir oleh tembok atau benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Konon katanya nih, Ya'juj dan Ma'juj tuh jumlahnya tuh banyak banget. Kalau dibandingkan dengan jumlah manusia biasa nih, selain mereka, itu 1 dibanding 999. Dan konon katanya nih, mayoritas penghuni neraka adalah kedua suku ini, ya Ya'juj dan Ma'juj. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj sendiri itu dipercaya sudah ada ketika Nabi Musa berdakwah. Udah lama banget ya guys. Walaupun mereka ini dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat yang khas, yang berbeda daripada manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar. Ketika mereka turun dari gunung, itu bagaikan air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih. Ada juga sumber yang menulis, mereka itu berhidung kecil, berwajah lebar, warna kulitnya tuh merah, seakan-akan wajahnya seperti perisai. Dan masih banyak penggambaran dari sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj. Dikisahkan pada suatu ketika, Raja Zulkarnain ada dalam sebuah perjalanan, dan sampailah ia di sebuah tempat di antara 2 gunung. Dia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum itu mengadukan kepadanya bahwa ada bahaya yang mengancam mereka, yaitu dari Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka meminta untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj Ma'juj. Kemudian Raja Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara 2 gunung oleh pasukan Zulkarnain beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Raja Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Namun, pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa tempat isolasi Ya'juj dan Ma'juj itu ada di belakang pegunungan Kaukas atau Kaukasus.
Memang ada yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang merupakan benteng yang dimaksud. Deretan pegunungan ini memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia. Panjangnya itu lebih dari 1.200 km, guys. Dan di sana didapati satu celah kecil yang disebut celah Darial yang terletak di negara Georgia. Sepanjang kurang lebih 100 meter lah. Pada bagian 100 meter itulah celah itu yang diduga adalah tempat di mana Ya'juj dan Ma'juj itu diisolasi. Ada juga nih yang mengatakan bahwa keberadaan tembok tersebut telah tenggelam dan sampai saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya di pegunungan yang sangat tinggi serta keras. Ia berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam ataupun peta-peta Rusia. Dan tempat itu konon dipercaya terletak di Republik Georgia. Ada juga pendapat lain yang mengatakan kalau mereka itu tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sementara itu Sheikh bin Baz punya pendapat sendiri nih. Beliau mengatakan bahwa lokasinya ada di arah timur dan mereka adalah bangsa At-Turk. Bangsa At-Turk itu adalah bangsa Mongol. Jadi, menurut beliau, bangsa Mongol adalah termasuk ke dalam bangsa Ya'juj Ma'juj. Sementara itu, Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menuliskan bahwa di distrik Hizar tempatnya di Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada sebuah celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat tersebut dalam bahasa Turki disebut sebagai Buzholkhana. Orang Arab menyebutnya Bab al-Hadid. Sedangkan orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani. Dan Cina menamakannya Tiemenkuan, yang semuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Gimana menurut kalian? Ada seorang pengembara Cina bernama He Wenxiang. Dia pernah melewati pintu berlapis besi itu dalam perjalanannya ke India pada abad ke-7. Dan gak jauh dari situ ada sebuah danau yang dinamakan Iskandar Kul. Salah seorang staf peneliti dari Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Watsik Billah dan Ibnu Battutoh menyatakan hal yang sama, bahwa lokasi ini berada di Asia Tengah. Nama staf tersebut adalah Salam. Jadi ceritanya pada tahun 842, Kekhalifahan Abbasiyah Al-Watsik Billah bermimpi bahwa dinding pembatas yang mengurung kedua suku itu telah hancur. Karena mimpi itulah ia mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam, salah seorang staf peneliti ke gerbang besi tadi, untuk mengetahui keadaan dinding itu dan lokasinya. Al-Watsik menginstruksikan pada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Saat itu Salam ditemani 50 orang. Penelitian tersebut memakan biaya besar. Disebutkan dalam Nuzhat al-Musitak dalam buku geografi karya Al-Idrisi. Al-Watsik mengeluarkan biaya sampai 5.000 dinar untuk penelitian ini. Mereka masih mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga. Di tempat tersebut juga terdapat daun pintu raksasa. Kisah lain menyebutkan Salam melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah. Luas lembah sekitar 150 meter dan lembah ini ditutup tembok berpintu. Dan pintunya itu pintu besi yang besar banget guys, sekitar 50 meter. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, biasanya penduduk di sekitar pegunungan memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempel telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu itu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon adalah Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya'juj dan Ma'juj sering mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lain. Mereka membuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat mengadukan kelakuan suku Ya'juj dan Ma'juj kepada Zulkarnain. Zulkarnain kemudian menggiring mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi. Menjelang kiamat nanti, pintu gerbang itu akan berhasil dijebol oleh mereka, oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian mereka keluar dan membuat onar dunia, sampai mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan juga umatnya. Dalam bukunya, Al-Syarif Al-Idrisi juga menuturkan Salam pernah bertanya kepada penduduk di sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu,
angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangatlah kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taras atau Kazakhstan, kemudian Samarkand atau Uzbekistan, lalu di kota Rey atau Iran, dan kembali ke istana Al-Wadsik di Suramanraa. Lalu, ia menceritakan dengan sangat-sangat detail hasil penelitiannya kepada Khalifah. Sementara itu, Ibnu Battutoh menuturkan dalam kitab Rahlat Ibnu Battutoh, pegunungan Yajud dan Majud berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Sebenarnya penuturannya ini tidak bertentangan dengan Al-Sarif Al-Idrisi. Soalnya di sebelah barat laut Cina ada daerah-daerah Rusia. Dalam versi lain, disebutkan para arkeolog menemukan benteng tersebut pada awal abad ke-15 Masehi di belakang Jeihun dalam ekspedisi Balkh yang disebut sebagai Bab Al-Hadid atau pintu besi di dekat Tarmit. Pada akhirnya nih, hampir semua orang percaya ketika pada masanya nanti, ketika saatnya sudah tiba, suku Yajud dan Majud akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Raja Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan sangat tergesa-gesa. Mereka sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan pula bahwa mereka adalah orang-orang yang cepat dalam perjalanan guna membuat kerusakan. Ketika mereka berhasil mencapai Danau Tabriyah, Palestina, mereka akan meminum sampai habis air danau tersebut. Karena saking banyaknya populasi mereka, sehingga orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, sungguh dahulu di sini masih ada airnya. Jadi itu banyak banget guys emang orangnya nih. Kalian bisa bayangkan kan, sebuah danau aja airnya nggak cukup buat dijadikan air minum seluruh populasi mereka. Yang belakangan gak kebagian air guys. Ada sebuah hadis An-Nawas bin Sam'an menyebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Isa akan keluarnya Yajud dan Majud, yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Dan Allah memerintahkan Isa untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Yajud dan Majud, seraya berfirman, kumpulkan hamba-hambaku ke gunung At-Tur, dan sehebat apapun Yajud dan Majud, akhirnya mereka akan kalah juga. Setelah Nabi Isa alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut guys. Di luar kengerian dari Yajud dan Majud dan kemungkinan kapan mereka akan keluar dari belenggunya, namun pada akhirnya Tuhan adalah yang terkuat di antara segalanya. Saya Satrio Wahyu, sampai ketemu di konten berikutnya lain waktu.